Halo, perkenalkan nama saya Nanda Zaskia dengan NIM 112300123. Halo, nama saya Nazira Zakia Margareta dengan NIM 112300119 dari kelas C. Pada video ini kita akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara dalam tugas UTS Dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Pengertian hukum administrasi negara, definisikan apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara, jelaskan peran hukum ini dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta pelaksanaan fungsi administrasi negara. Saya akan menjelaskan pengertian hukum administrasi negara. Definisi hukum administrasi negara adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur organisasi, tugas, wewenang, dan tindakan administrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta hubungannya dengan warga negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur bagaimana kekuasaan pemerintahan dijalankan agar sesuai dengan prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara. Menurut para ahli, W.F. Prince, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat administrasi negara melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, Van Vollenhoven, hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara pemerintah, alat administrasi negara, dan warga negara. Yang ketiga, Indra Harto, hukum administrasi negara mengatur kegiatan pemerintahan dalam menyelenggarakan kepentingan umum. Peran hukum administrasi negara. Yang pertama, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan kekuasaan pemerintahan berjalan sesuai hukum dan tidak sewenang-wenang. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dalam tindakan administrasi pemerintahan seperti pemberian izin pajak, pelayanan publik, dan sanksi administratif. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan fungsi administrasi negara, termasuk tata cara pembuatan keputusan, kebijakan publik, dan prosedur pelayanan publik. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan warga negara dengan memberikan mekanisme hukum seperti peradilan tata usaha negara untuk menggugat keputusan pemerintahan yang merugikan. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Berikan contoh mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, seperti pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Jelaskan juga bagaimana hukum ini melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah, di antaranya yaitu organisasi dan kewenangan pemerintah. Contohnya, pembagian kewenangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, pembuatan kebijakan publik. Contohnya, penetapan kebijakan subsidi, izin usaha, pengolahan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, hukum administrasi negara menetapkan prosedur agar kebijakan dibuat berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Contohnya, implementasi program bantuan sosial, pengolahan pajak, pelayanan publik seperti KTP, paspor, dan SIM. Hukum administrasi negara mengatur agar pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip governance. Yang keempat, sanksi administratif. Contohnya, pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan hidup atau denda administratif terhadap pelanggaran perizinan. Pelindungan hak negara. Hukum administrasi negara memberikan perlindungan terhadap warga dari tindakan pemerintah yang melampaui kewenangan abuse of power, antara lain melalui yaitu prinsip legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua, hak untuk menggugat keputusan pemerintah. Warga negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN jika dirugikan oleh keputusan administratif. Yang ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas. Sumber hukum administrasi negara. Sebutkan sumber hukum tertulis Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, PP, Perpres, dan Perda, dan sumber hukum tidak tertulis kebiasaan administratif, jurisprudensi. Jelaskan bagaimana sumber hukum ini menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintahan. Sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, sumber hukum tertulis. 1. UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, undang-undang menetapkan kewenangan dan tanggung jawab instansi pemerintah.
Yang ketiga, peraturan pemerintah, aturan pelaksana dari undang-undang. Yang keempat, peraturan presiden, dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan kebijakan nasional. Yang kelima, peraturan daerah atau perda, mengatur kebijakan di tingkat daerah. Yang kedua, sumber hukum tidak tertulis. 1. Kebiasaan administratif atau praktik pemerintahan, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai hukum. Yang kedua, jurisprudensi, putusan pengadilan yang menjadi pedoman untuk kasus serupa. Fungsi sumber hukum ini, semua sumber hukum tersebut menjadi pedoman dan dasar hukum bagi pejabat pemerintah dalam bertindak. Jadi tidak ada tindakan administrasi yang sah tanpa dasar hukum. Prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara, paparkan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip legalitas, prinsip diskresi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Jelaskan contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pemerintahan. Prinsip-prinsip umum hukum administrasi yang pertama, prinsip legalitas. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Contohnya, pemerintah tidak bisa mencabut izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas. Yang kedua, prinsip diskresi. Pejabat boleh mengambil keputusan menurut kebijakan sendiri. Kalau tidak ada aturan yang mengatur secara jelas selama untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum. Contohnya, kepala daerah mengambil kebijakan darurat saat terjadi bencana meski belum ada aturan khusus. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Setiap pejabat negara harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik secara hukum maupun moral. Contoh, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantu sosial. Yang keempat, prinsip transparansi. Pemerintah wajib terbuka kepada masyarakat agar publik tahu proses dan alasan di balik kebijakan. Contohnya, pemerintah membuka data penerima bantuan secara online agar masyarakat bisa mengawasi. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, jelaskan perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan dan hukum tata negara yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara. Berikan contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara (HTN) yaitu mengatur struktur dan fungsi lembaga negara seperti presiden, DPR, MA, dan hubungan antara lembaga. Contohnya, aturan tentang masa jabatan presiden atau wewenang DPR. Hukum administrasi negara (HAN) mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari seperti perizinan, pelayanan publik, dan keputusan administratif. Contohnya, prosedur pemberian KTP, izin usaha, atau pajak. Keterkaitan kedua bidang ini saling melengkapi. HTN menetap siapa yang berwenang, sedangkan HAN mengatur bagaimana kewenangan itu dijalankan. Contoh, HTN menetapkan presiden sebagai kepala pemerintah, sedangkan HAN mengatur bagaimana presiden menjalankan kebijakan melalui kementerian dan instansi di bawahnya. Demikian penjelasan kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak.